Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang literasi lintas mata pelajaran, bagian aksi nyata, topik 5. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Galuh Sukma Dewi, NIM E4E123101138, kelas PGSDC. Video kali ini tentang refleksi pembelajaran. Kita dapat menggunakan beberapa pertanyaan pemantik, yaitu pertama, pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas? Yang kedua, setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Yang ketiga, sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Nah, berdasarkan ketiga pertanyaan tersebut, mari kita merefleksi diri. Bagian pertama. Pemahaman baru yang saya dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas adalah saya mengetahui konsep dan strategi literasi. Saya tahu bahwa literasi sangat amat penting ditanamkan sejak dini pada diri anak-anak, sehingga anak nantinya akan menumbuh kembangkan budaya literasi hingga ia dewasa. Kemudian, dengan belajar naratif literasi, memberikan saya pemahaman baru tentang kerangka ORIM. Apa itu kerangka ORIM? Di sini ada opportunities, kesempatan, recognition, pengakuan, interaction, interaksi, dan modeling atau contoh. Yang pertama ada opportunities atau kesempatan. Ya, di sini guru memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta didik untuk mengungkapkan pendapatnya, mengeluarkan ide-idenya, mengeksplor materi-materi ajar atau sumber-sumber belajar. Guru juga mengajar dan memberikan materi pembelajaran. Guru di sini bertanggung jawab untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang mudah dipahami oleh peserta didik, mendorong kreativitas dan berpikir kritis. Dengan menciptakan lingkungan kelas yang mendukung eksplorasi, ide, dan solusi alternatif, guru dapat membuka peluang bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka. Selanjutnya, yang kedua adalah recognition atau pengakuan. Di sini, guru dapat memberikan apresiasi kepada peserta didik. Guru memiliki peran penting dalam memberikan pengakuan terhadap apresiasi peserta didik, baik dalam bentuk pujian verbal, penghargaan formal, atau pengakuan di depan kelas. Guru dapat memotivasi peserta didik dengan memberikan apresiasi terhadap usaha dan hasil kerja mereka. Yang ketiga adalah interaction atau interaksi. Di sini, interaksi guru dengan peserta didik. Guru berinteraksi langsung dengan peserta didik dalam lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Cara guru berkomunikasi, memberikan arahan, memberikan umpan balik, dan merespon pertanyaan peserta didik dapat mempengaruhi tingkat pemahaman dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Yang keempat adalah modeling atau contoh. Di sini, sebagai seorang guru dapat membentuk suatu kelompok kerja di dalam kelas dan memodelkan atau mencontohkan keterampilan kolaboratif. Misalnya, contohnya guru dapat menunjukkan cara berbagi ide, mendengarkan pendapat orang lain, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian, seorang guru juga dapat memodelkan keterampilan komunikasi yang efektif dengan cara berbicara dengan jelas, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan memberikan umpan balik secara konstruktif. Guru dapat menunjukkan cara berkomunikasi yang positif
dan mendukung dalam interaksi dengan peserta didik, rekan guru, dan orang tua. Setelah membuat naratif literasi, saya yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan saya. Mengapa demikian? Karena literasi tidak hanya sekedar membaca dan menulis saja, tetapi literasi juga dapat mempengaruhi pola pikir saya dan membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan, terutama pada saat ini ketika saya sedang melaksanakan studi atau pendidikan guru profesional. Literasi ini saya rasa sangat bermanfaat bagi saya untuk penyelesaian masalah, kemudian pengerjaan tugas, bahkan untuk berkomunikasi dengan dosen ataupun dengan rekan-rekan seangkatan saya. Sebagai seorang calon guru, saya ingin berkontribusi dalam mengembangkan literasi atau kemampuan literasi di lingkungan saya. Bagaimana caranya? Hal yang ingin saya lakukan yang pertama adalah berkolaborasi dengan berbagai perpustakaan di daerah setempat, di mana nantinya saya akan mendirikan suatu perpustakaan berjalan yang buku-bukunya saya peroleh dari hasil kerjasama dari perpustakaan daerah setempat. Kemudian mengadakan rekreasi literasi. Rekreasi literasi ini rencananya saya yaitu rekreasi peserta didik dengan keluarga, di mana rekreasi literasi ini menyediakan tempat keluarga untuk membaca bersama ke anak-anaknya, orang tuanya, bahkan saya berencana dapat diakses untuk halayak umum. Kemudian mengadakan pameran literasi. Nah, pameran literasi ini saya ingin lakukan untuk mengembangkan potensi peserta didik dalam melatih keterampilan berkomunikasi di depan umum. Kemudian pameran literasi ini dapat disaksikan oleh masyarakat umum di daerah sekitar.